Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Amma ba'd. Alhamdulillah anak-anak, pada hari ini kita kembali lagi bertemu pada pembelajaran fikih bersama Ustadz ya. Jadi pada hari ini kita akan belajar mengenai pembagian sholat jamak. Nah, sebelum kita belajar, seperti biasa, kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memudahkan kepada kita ilmu yang akan kita pelajari pada hari ini untuk kita cerna. Kemudian selain itu agar ilmu yang kita terima itu bermanfaat bagi kita maupun orang lain. Baik, Ustadz akan membacakan dari sini dan Anda sekalian membacakan dari rumah ya nak. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilman. Alhamdulillah, kita telah selesai berdoa. Kemudian selanjutnya kita akan masuk ke dalam pembelajaran. Nah, pada hari ini kita akan belajar mengenai pembagian sholat jamak. Anak-anak boleh membuka buku paketnya pada halaman yang ketiga. Pembagian sholat jamak. Nah, jadi pembagian sholat jamak itu ya nak, dibagi berdasarkan waktu pelaksanaannya. Yang mana sholat jamak itu terbagi atas dua, yaitu jamak takdim dan jamak takhir. Ustadz ulangin ya. Yang pertama yaitu jamak takdim, kemudian yang kedua yaitu jamak takhir. Nah, Ustadz, apa itu jamak takdim? Jamak takdim yaitu menggabungkan dua sholat fardu. Ingat ya nak, menggabungkan dua sholat fardu pada waktu yang pertama. Misal, Ustaz kasih contoh, sholat zuhur dan sholat asar. Kemudian kita ingin menjamaknya, maka ketika kita ingin melakukan jamak takdim, kita melakukannya di sholat apa? Sholat zuhur, karena kita melakukannya di awal waktunya. Jadi sholat zuhur dan asar yang kita lakukan itu dikerjakan di waktu sholat zuhur, bukan di waktu sholat asar. Maka ketika dilakukan pada waktu sholat zuhur, maka disebut dengan jamak takdim. Nah, terus yang kedua yaitu jamak takhir. Jamak takhir ini ya nak, menggabungkan dua sholat fardu pada waktu yang terakhir atau pada waktu yang kedua. Misal, saya kasih contoh ya, sholat zuhur dan asar lagi. Jika sholat zuhur dan asar digabung dan dilaksanakan pada sholat zuhur, pada waktu sholat zuhur, maka disebut dengan jamak takdim. Maka ketika sholat zuhur dan asarnya dikerjakan di waktu asar, maka disebut dengan jamak takhir. Ustadz ulangin, ketika kita ingin mengerjakan sholat jamak takhir pada sholat zuhur dan asar, maka kita mengerjakannya pada waktu sholat apa? Ya, pada waktu sholat jamak takhir, yaitu pada waktu sholat asar. Nah, Ustadz, selain contoh daripada sholat zuhur dan asar apa? Yaitu pada waktu sholat maghrib dan isya. Nah, ketika kita mengerjakan sholat maghrib dan isya, maka kita mengerjakannya pada waktu sholat isya. Itulah yang disebut dengan jamak takhir. Jika dikerjakan pada waktu sholat maghrib, maka disebut dengan jamak takdim. Ustadz ulangin, jika kita menggabungkan dua sholat antara maghrib dan isya pada waktu sholat maghrib, itu disebut dengan jamak takdim.
Tapi ketika kita mengerjakan dan menggabungkan sholat maghrib dan isya, kemudian dikerjakan pada waktu sholat isya, maka disebut dengan jamak takhir. Masya Allah. Nah, itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Ustaz berharap semoga anda sekalian bisa memahami dengan baik apa yang dimaksud dengan jamak takdim dan jamak takhir. Nah, untuk tugasnya ya nak, Ustadz mengharapkan anak-anak sekalian menjawab soal centang pada halaman yang ketiga. Silahkan bukunya dibuka dulu ya nak, pada halaman yang ketiga. Di sana di bawah pembahasan jamak takhir ada soal-soal yang jawabannya itu dicentang. Nah, Ustadz minta anak-anak sekalian untuk mencentang jawaban atau pertanyaan yang tertera di sini ya. Terus selain itu, anak-anak sekalian Ustadz harapkan menjawab evaluasi yang ketiga ya, pada halaman yang ke-6. Jadi tugasnya yang pertama yaitu mencentang pada halaman yang ketiga, terus menjawab evaluasi yang ketiga pada halaman yang ke-6. Nanti difoto kemudian dikirimkan ke Ustadz ya, seperti biasa. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan sebelum kita mengakhiri. Maka kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ustaz akhirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.